Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial untuk kita dapat melakukan whitelist pada NFT kita dengan menggunakan metode signature. Nah, sebelumnya kenapa sih kita menggunakan metode signature ini? Yang pertama, kita dapat mengupdate address tanpa perlu mengupdate smart kontraknya. Maksudnya seperti apa sih? Jika kita menggunakan metode Merkle, otomatis ketika kita akan menambahkan ataupun menghapus atau mengupdate ya address-nya itu, otomatis kan dia akan membuat Merkle root baru ya. Yang mana Merkle root baru ini perlu kita update di smart kontraknya. Nah, dengan metode signature ini kita tidak perlu melakukan update dari sisi smart kontraknya. Kita hanya perlu update dari sisi misal kita simpan di backend kita nih atau di database untuk address-nya. Jadi di sini tuh kita hybrid atau kombinasi antara Web2 dengan Web3. Lalu yang kedua, selain berfungsi untuk whitelist, untuk signature ini juga dapat berfungsi untuk mengurangi bot yang melakukan minting. Kenapa sih dapat terjadi seperti itu? Karena ketika melakukan minting, di sini tuh kita perlu memasukkan untuk signature terlebih dahulu. Bukan berarti tidak dapat, tetapi hanya mengurangi saja ya. Oke, untuk requirement-nya sendiri, yang pertama di sini saya menggunakan Node.js versi 16. Yang kedua, untuk project dari struktur smart kontraknya di sini saya menggunakan Hardhat. Dan yang terakhir, agar kita dapat melakukan signature, kita memerlukan baik itu public-nya dan private key-nya ya. Nah, di sini tuh kita dapat mendapatkan dari MetaMask atau wallet address yang kalian gunakan, ataupun kita dapat menggunakan dari yang lokalnya Hardhat, lokal node. Yang terpenting untuk wallet address public dan private key ini memang dibuat khusus untuk signature, jadi jangan sampai ada balance ataupun NFT di wallet address ini ya. Jadi dibuat khusus. Oke, selanjutnya langsung akan kita simulasikan saja. Sini kita buat foldernya dengan nama tutorial menggunakan signature untuk list NFT ya. Di sini saya akan menggunakan IDE Visual Studio Code seperti ini. Jika sudah, kita masukkan saja. Nah, oke, di sini yang pertama kita buka untuk terminalnya. Lalu kita ketik untuk npm init. Nah, ini nanti disesuaikan saja dengan yang ingin kalian isi. Kita yes saja. Selanjutnya, sebelum kita melakukan instalasi untuk package-package yang kita gunakan, kita pastikan dulu untuk Node.js-nya. Di sini saya telah menggunakan Node versi 16. Lalu selanjutnya kita install untuk Hardhat-nya. Oke, setelah selesai, selanjutnya kita buat untuk struktur project-nya saja dengan menggunakan Hardhat dengan perintah npx Hardhat. Nah, di sini kalian pilih saja ingin menggunakan JavaScript, TypeScript, atau hanya dibuatkan project kosong saja. Yang mana di sini tuh hanya ada satu file, yaitu hardhat.config.js. Di sini saya akan menggunakan yang JavaScript. Jadi disesuaikan saja dengan yang kalian gunakan. Jika sudah, kurang lebih nanti untuk struktur foldernya seperti ini. Ini ada folder dari smart kontraknya. Di sini nanti untuk melakukan unit testnya. Nah, di sini saya tidak akan melakukan deployment untuk smart kontraknya ya. Saya di sini hanya akan melakukan unit test dari smart kontrak yang nanti kita buat. Selanjutnya di sini kita akan install untuk OpenJPlin-nya. Save dev. Oke, selanjutnya kita install untuk Chai untuk ini sebagai unit testnya.
Oke, ini telah selesai. Nextnya kita install yang terakhir. Untuk hardhead atau X-nya. Baik, ini telah selesai. Selanjutnya kita akan mulai membuat smart kontraknya. Kita masuk ke folder kontrak. Di sini kita buat dengan nama whitelist.sol. Nah, ini kita buat untuk lisensinya terlebih dahulu. SVX. Ini gak apa-apa, kita isi MIT saja. Lalu untuk versi dari smart kontraknya di sini kita akan menggunakan versi 0.8.17. Untuk kontraknya kita beri nama whitelist seperti ini ya. Pertama kita gunakan ini dulu, using isi SA untuk byte 32. Ini kita buat satu variabel dengan nama address public signer address. Jangan lupa kita import dulu ya, OpenJeplin contracts utils cryptography cdsa.sol. Ini OpenJeplin ini dulu, npx hardhead compile. Ininya ada yang salah nih, ini typo ya. Nah ini kalau ada tuh bisa kita klik, dia larinya ke sini. Nah ini telah selesai. Nextnya kita buat untuk konstruktornya. Jadi di sini kita akan melakukan set signer address di konstruktornya. Signer address di sini tuh merupakan public key-nya ya, bukan private key-nya. Seperti ini. Nextnya kita buat function untuk melakukan verify signature-nya. Nah ini bytes memory signature-nya. Lalu ini ada string memory, passenya apa? Passe di sini itu dapat berfungsi untuk kita memberitahu status minting kita itu sedang di passe apa. Misal sedang di passe public, nanti tuh isinya akan public. Lalu misal ada di passe untuk whitelist, bisa kita isi dengan whitelist. Ini nanti akan kita coba ya pada saat kita menggunakan smart kontraknya. Ini returns-nya boolean. Signer address sama dengan kecap 256. Ini kita isi abi.encode package. Nah ini kita isi seperti ini. Ethereum message 32 batch 32 ABI package, ini message sender. Nah ini passenya. Ininya kita recover signature. Nah seperti ini ya. Kita akan buat fungsi untuk mintingnya. Di sini hanya untuk kita tambahkan validasi saja. Function minting call data signature. Ini passenya, kita external view saja. Kita isi require di sini verify signature ya. Isinya itu yang pertama signature-nya, nah, lalu ada passenya. Ini kalau salah itu kita beri signature
incorrect seperti ini. Oh, ini lupa komanya seperti ini. Cek. Oke, jika sudah kita coba compile. Nah, ini berhasil. Jika berhasil nanti ada API-nya ya di folder artifact ini. Nah, ini. Oke, untuk smart contract-nya kita buat sederhana seperti ini saja. Lalu kita akan coba melakukan testing di smart contract yang telah kita buat. Untuk log.js ini kita hapus saja. Ini tesnya tadi kehapus, kita buat lagi aja. Seharusnya kita hapus hanya untuk log.js-nya saja. Kita buat lagi whitelist.js. Nah, pertama di sini kita akan require chai. Di sini kita akan gunakan yang ini saja. Lalu kita akan gunakan ether. Require ether ya. Hardhead, sorry. Kita di sini menggunakan ethernya hardhead. Kita describe. Nah, sini whitelist seperti ini. Function. Seperti ini. Nah, ini kita buat untuk before each-nya. Kita buat asing saja seperti ini. Arrow function. Nah, before each-nya itu kita buat seperti ini ya. Const whitelist sama dengan void ethers.get contract factory. Nah, ini nama smart contract-nya yaitu whitelist. Di sini kita dapatkan untuk address-addressnya. Ini kurang satu titik. Seperti ini. Void ethers.getSigner. Seperti ini ya. Lalu whitelist sama dengan whitelist.deploy. Nah, ini kita perlu input untuk ininya ya, untuk Signer address-nya. Di sini saya akan menggunakan dari local hardhead saja. px hardhead node. Ya, sini saya akan menggunakan yang ini saja, yang 0. Nih, kita pindahkan ke sini saja. Kita matikan saja. Kembali ke sini. Ini berarti ini ya. Nah, ini yang di input. Sekali lagi saya ingatkan, ini untuk public key-nya ya, bukan private key-nya. Sudah kita buat ini. Selanjutnya kita akan buat untuk testingnya. Ini it should call a function ini ya, asing ini. Nah, di sini kita akan buat signature-nya ya. Yang pertama kita buat untuk variabel private key-nya. Private key-nya kita dapat dari sini. Kita buat untuk encoded pack-nya seperti ini. Solidity pack. Di sini ada untuk address, lalu ada untuk stringnya.
Nah, di sini addressnya addr1.address, passenya misal public. Nah, ini sebelum kita lanjut, di sini kita perlu tambahkan dulu consignernya, jangan lupa new ethers.wallet. Nah, ini private key-nya nih, seperti ini. Kalau sudah, ini perlu kita manipulasi dulu untuk encoded tag-nya. Ini kita PADN 66 0. Nah, ini nanti saya jelaskan kenapa perlu kita lakukan ini. Nanti kita sambil konsol log saja ya. Kita buat signature-nya white.signer. Nah, sign message ethers.utils.arify ethers.utils.default ABI coder encode 4 aja sih nih. Ini isinya itu bytes 32, lalu ininya encoded pack ya. Kalau sudah, sini kita await whitelist, kita connect addr1. Ini nama functionnya itu minting ya, min signature, ini passenya public. Kalau sudah, kita coba cek ya, px hard hat test, kita cek. Nah, ini ada yang error, coba kita lihat. Solidity pack address string. Oh, nih sorry, kurang koma, kita cek lagi. Nah, ini berhasil minting ya. Sekarang coba kita kita ganti untuk private key-nya. Harusnya ini tidak berhasil minting. Nah, ini ya, karena untuk private key-nya ini kita ganti. Oke, selanjutnya misal kita ingin menambahkan untuk wallet address tertentu yang dapat minting, misal kita buat satu variabel console buat address ya, sama dengan kita array. Misal untuk ini tuh address 1 tuh ini ini ya, C8. Kita tambahkan if address nah ini to lowercase. Nah, ini kenapa sih perlu kita lowercase? Karena ini tuh case sensitif ya. Jadi misal address yang kita allow itu DC, tetapi ketika kita get data dari wallet address, misal MetaMask itu DC-nya besar, itu tidak akan jadi valid ya. Karena berbeda nih, yang kita simpan DC kecil, tapi yang kita dapat dari wallet address MetaMask itu DC besar. Nah, di sini tuh biasanya kita akali untuk keduanya itu kita buat lowercase saja. Ini tuh simple, tapi biasanya ada ketemu nih case-case seperti ini. Jadi ini menurut saya cukup krusial juga ya, kritikal, jadi perlu diperhatikan juga. Nah, ini Anda tidak dapat melakukan minting, else-nya ya, kita pindahkan nih, Anda ini harusnya dia masuk ke sini, Anda dapat melakukan minting. Sorry, salah ini. Ini Anda dapat melakukan minting. Ini kalau kita komen, Anda tidak dapat melakukan minting. Ini kita allow lagi. Di sini ada penjelasan yang perlu saya sampaikan untuk yang 66 ini ya. Kita konsol saja. Encoded pack. Nah, ini
Nah, ini dia. Sebenarnya untuk kita menambahkan encoded pack di sini tuh untuk length-nya tuh harus seperti ini, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Oleh karena itu saya akali seperti ini ya. Kita tambahkan 000. Nah, jika kurang itu tidak apa-apa karena bisa kita handle seperti ini. Yang problem itu ketika lebih length-nya dari ini. Ini itu akan menyebabkan error. Misal length-nya itu harusnya seperti ini, tapi ternyata kalian buat seperti ini. Nah, ini tuh akan tidak valid jadinya. Lalu bagaimana sih cara menyiasatinya agar selalu valid? Nah, di sininya tuh ada maksimumnya ya. Saya juga belum mencoba sampai berapa maksimal untuk kata yang bisa kita pakai. Tapi untuk public ini masih aman, mungkin sekitar 10 gitu ya, 10 ke atas itu udah mulai lebih lengthnya dari ini. Jadi ini kalian perlu perhatikan juga ya untuk pastinya. Oke, kesimpulannya jika kita menggunakan metode signature ini kita dapat dengan mudah untuk menambah, menghapus ataupun mengupdate address yang dapat melakukan minting di project kita tanpa perlu kita mengupdate smart contract-nya. Untuk address ini bisa kalian simpan di database, di backend, di file JSON atau lain sebagainya. Lalu untuk private key ini juga pastikan kalian simpan di tempat yang aman. Nah, jika kita menggunakan signature ini, kita tidak perlu mengupdate untuk marker root-nya di smart contract, jadi kita hanya perlu mengupdate dari sisi backend-nya saja. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya bagaimana kita membuat whitelist di NFT kita dengan menggunakan metode signature. Jika kalian mengalami kendala atau pertanyaan, silakan komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk kalian join Discord jika kalian ingin discuss ataupun memiliki pertanyaan. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.